Oke, saya mulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman siswa angkatan 2. Kita sekarang masuki pertemuan keempat geografi ya, lingkungan hidup. Sekarang kita masuk bab lingkungan hidup ya. Sebelum mulai marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing agar mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan di kelas ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilakan. Ya udah selesai, amin rabbal alamin. Oke ya. Jadi mereview dari pertemuan sebelumnya, sambil saya buka. Jadi kita kemarin sudah diskusi tentang pengertian lingkungan hidup ya. Jadi apa itu lingkungan hidup ya. Pendapat dari para peneliti ya. Kemudian komponen unsur lingkungan hidup apa saja ya, abiotik, biotik, dan unsur sosial ya. Kemudian tentang pemanfaatan lingkungan hidup. Ada tugas ya dari saya, tapi masih ada yang belum mengumpulkan tugas ternyata. Deadline-nya kan hari ini tugasnya ya. Bentar ya. Oke ya. Sambil mereview kemarin, jadi kan kita ada tugas ya. Gampang kan tugasnya kan. Tapi masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya kan. Oke, mereview dari kemarin kita membahas tentang pemanfaatan lingkungan hidup. Kita kemarin telah diskusi tentang apa itu tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup itu sendiri ya. Jadi sekilas tentang kemarin tentang pemanfaatan lingkungan hidup ya. Jadi tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Jadi selaras ya, jangan sampai pincang ya, jangan sampai terjadi ketidakselarasan ya. Kemudian terwujudnya, sebelumnya ini saya cek dengar suara saya ya. Oke ya. Jadi terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup ya. Kemudian terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan ya. Jadi agar anak cucu kita itu bisa merasakan lingkungan hidup yang kita rasakan sekarang. Kemudian tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ya. Kemudian terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Kemudian terlindungnya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan penyemaran atau kerusakan lingkungan ya. Kemudian ini beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya yang kita bahas kemarin, yang saya beri tugas ya. Pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya apa?
Contohnya yang sudah mengerjakan, mungkin Mbak Ayu. Mbak Dwi Marionto, air ya. Selain air digunakan untuk kebutuhan manusia. Saya kemarin minta berapa? 3 ya per itemnya ya. Apa saja? Udara, jadi jawabannya kalau air, udara saja itu kurang tepat ya. Tanah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Misalkan air untuk apa? Udara untuk apa? Tanah untuk apa? Jadi bukan menyebutkan udara, air, tanah, sinar matahari, bukan itu ya. Jadi lebih lengkap lagi ya. Jadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalkan air untuk apa? Untuk mencuci. Air untuk minum gitu ya. Kemudian apa? Tanah untuk bercocok tanam ya, seperti itu. Jadi bukan menyebutkan apa sumber dayanya ya, tapi menyebutkan manfaatnya ya. Yang saya tugaskan adalah menyebutkan manfaatnya, bukan sumber dayanya ya. Oke. Kemudian digunakan untuk industri. Apa saja? Pemanfaatan lingkungan hidup untuk industri apa saja? Kayu untuk membuat bahan furnitur ya, benar. Ya, kemudian ini ada jawaban terus apa lagi? Ada jawaban dari Mbak, ini saya buka tugasnya Mbak Ayu ya. Itu ada air untuk industri air mineral, bisa. Terus kemudian buah kelapa untuk diproduksi menjadi minyak goreng, bisa. Yang lainnya? Lo jangan-jangan jawabannya sama semua. Mbak Cita. Jam 21 ada Inggris tapi diganti kimia. Hah? Angkatan 3. Lah. Angkatan 3. Loh. Sebentar. Saya kok dapat jadwal angkatan 3 ya. Ternyata hari ini saya juga ngajar angkatan 3 loh, gimana ini? Ini benar. Iya. Bentar, saya mau konfirmasi ini benar ya. Saya hari ini kan ngajar angkatan 2 ya. Di jadwalan benar ya. Dan ini kenapa saya ditanya sama murid-murid angkatan 2? Angkatan 3. Semester 3 loh. Semester 3 kenapa sudah mulai ya? Di angkatan ketiga jam 21.45 Mbak. Bentrok nggak bisa.
Sebentar ya. Ini pengurus bikin jadwal ini agak kurang teliti kayaknya. Kenapa kok dibikin Jumat sama Jumatnya ya kan enggak? Saya sedang ngajar angkatan. Ini ketua kelas angkatan 3 nih ngecat saya nih. Saya sedang ngajar angkatan 2. Bentar ya. Oke, maaf. Ini ya, saya kira tadi ini ada siswa angkatan 3 ngecat saya. Saya kira angkatan 2 nanya link kelas. Ternyata dia angkatan angkatan 3. Katanya sekarang saya ngisi geografi angkatan 3. Bentrok berarti jadwalnya. Jadwalnya baru soalnya angkatan 3 ini dia angkatan 3 ini dia baru masuk semester 3. Baru selesai. Semester 2-nya baru selesai. Bentar. Oke. Oke, selanjutkan ya. Tadi digunakan untuk industri. Sama itu tuh pula. Kemudian Pak angkatan 2 UAS sama UTS kepantauan untuk semester 4. Bentar saya lihat jadwal dulu ya. Seharusnya sekarang waktunya UTS ya. Saya belum lihat jadwal. Ini angkatan banyakan angkatan ya, saya bingung ya. Ini angkatan 2. Sebentar saya lihat jadwal dulu ya. Saya takutnya sekarang minggu UTS. Angkatan 2 semester 4. Ini. Sekarang tanggal. Oh iya, sekarang bulan UTS ya. 11 Desember. Desember 11, 8, 25, Januari, Februari. Oke. Angkatan 1 sudah mulai UTS sama UAS. Oh beda mbak. Mbak ini kan angkatan 2 ya, jangan disamakan jadwalnya ya. Soalnya angkatan 1 itu dia mau persiapan untuk UNAS ya. Jadi angkatan 1 itu mau persiapan untuk UNAS bulan April kalau nggak salah. Bulan angkatan 2. Angkatan 2 juga ikut UNAS ya. April sekarang kelas 2. Oh, saya belum tahu masalah itu. Ya udah nggak apa-apa, saya mungkin nanti apa kata pengurus ya. Ini kalau di jadwal ya memang bulan Desember ini adalah minggu UTS ya. Kalau di jadwal ya. Kalau saya tidak salah lihat ini bulan Desember ini adalah
bulan UTS, jadi nanti kita tentukan mungkin minggu depan ya, 18 Jumat. Oke ya. Mungkin kita gunakan minggu depan untuk UTS ya. Depan untuk UTS. Kemudian bulan Januari, bulan Februari itu UAS. UASnya itu bulan Februari. Jadi sekitar tanggal pertengahan Februari ya, sekitar tanggal 12 Februari ya. Itu UASnya. Oke, jadi ya, UTS mungkin minggu depan kita UTS ya. Saya kasih soal UTS ya. Minggu depan ya. Kalau tutor yang lain sudah UTS. Pelajaran yang lain sudah dapat UTS ya. Nanti minggu depan geografi UTS ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti digunakan untuk industri. Ya. Kemudian digunakan pemerintah untuk konservasi. Tolong disebutkan. Mungkin Mbak Waryanti bisa menyebutkan digunakan pemerintah untuk konservasi. Halo? Atau mungkin yang lain yang tahu jawabannya? Beberapa pemanfaatan lingkungan hidup yang digunakan untuk konservasi. Cagar alam ya, bisa cagar alam, hutan lindung, hewan liar, ya, kebun binatang ya, oke ya. Pembinaan hewan liar bisa, oke ya. Kemudian digunakan sebagai bahan kajian. Kajian ya. Teman-teman ada yang tahu maksud dari kajian seperti apa? Untuk penelitian ilmu pengetahuan bisa ya. Penelitian tumbuhan untuk obat-obatan ya, bisa. Jadi kajian itu adalah apa? Dikaji ya, dipelajari atau diteliti ya. Ini jawaban, saya buka jawaban dari Mbak Ayu, ini kurang tepat ya. Mbak Ayu jawabannya rotan untuk kerajinan tangan, kayu untuk bahan mebel dan jadikan sebagai berbagai jenis kerajinan. Itu lebih tepatnya ke industri ya. Pohon karet untuk jadikan berbagai kerajinan. Itu lebih tepatnya untuk industri ya, bukan untuk bahan kajian ya. Jadi bahan kajian itu dikaji atau diteliti atau dipelajari ya. Ya, bisa untuk tanaman untuk obat-obatan bisa, penelitian pengetahuan bisa. Oke ya. Tanaman toga bisa ya. Pokoknya ada hubungan dengan penelitian, jadi diteliti ya. Ada hubungan dengan diteliti bisa. Tapi kalau tanaman toga saya rasa kurang tepat ya. Karena tanaman toga itu sudah ada ya. Dikaji, diteliti kan sebenarnya dia belum ada tapi akan diadakan, kan penelitian seperti itu. Apa yang akan diteliti itu kan sebelumnya belum ada tapi diteliti ya. Beda dengan dilestarikan ya. Beda dengan dilestarikan ya. Dilestarikan itu sudah ada tapi dipelihara. Kalau dikaji itu dia belum ada tapi dipelajari. Jadi bisa berhubungan dengan penelitian ya. Kemudian pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kata Mbak Julia, pembudidayaan tanaman liar bisa. Ada lagi? Ada lagi mungkin Mbak Tia Mozang jawabannya. Apa pemanfaatan lingkungan hidup dalam hal pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan?
Kalau di jawabannya Mbak, gimana? Mbak Tia Mozang, kalau jawabannya saya lihat jawabannya Mbak Ayu ini, bentar saya buka jawaban yang lain saja. Nah, ini saya buka jawabannya Mbak Munia. Kata Mbak Munia, pemasaran lingkungan hidup melalui penangkaran hewan, penangkaran buaya yang kulitnya untuk bahan pembuatan tas, daun kelapa yang diambil lidinya untuk sapu lidi, 3 tanah liat yang dibuat batu bata atau kendi. Mbak Munia ini mungkin untuk yang daun kelapa yang diambil lidinya untuk sapu lidi bisa ya. Tapi untuk penangkaran buaya yang kulitnya untuk bahan pembuatan tas, itu saya rasa kurang tepat ya. Bukan kurang tepat, jawabannya kurang bijaksana ya. Jadi buaya sekarang dilindungi ya, dilestarikan, bukan untuk diperdagangkan ya. Jadi yang jawaban itu kurang tepat untuk Mbak Munia. Terus tanah liat yang dibuat batu bata atau kendi itu nggak cocok ya. Ini kan topiknya adalah pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi tanah liat yang dibuat batu bata atau kendi itu tidak sesuai ya. Ini kata Mbak Melda, menjadikan telur liar untuk jual di pasaran seperti anggrek hutan, bisa, adanya perkawinan silang. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi tolong dibedakan ya, pemanfaatan ya sama, jadi ini pemanfaatan, jadi bukan menyebutkan sumber dayanya ya. Jadi dimanfaatkan, budaya kerang diambil mutiara, bisa. Oke ya. Kemudian memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Contohnya apa Mbak Santi? Kalau di jawabannya Mbak Munia ini, telur udang yang dipelihara untuk dimanfaatkan untuk tambak udang, bisa. Menanam kembali batang-batang singkong yang sudah dipanen, bisa. Mencangkuk tumbuhan, bisa ya. Perkembangbiakan lele, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus gundul, bisa ya Mbak Julia ya, benar ya. Oke, kemudian pengambilan tumbuhan liar untuk kepentingan jualan. Contohnya apa? Ini menurut Mbak, ini bunga anggrek hutan yang dikembangkan melalui perkebunan. Rumput yang ditanam di pot bunga sebagai penghias taman. Alang-alang yang dimanfaatkan untuk kerajinan seperti tikar, bisa ya. Yang lain mungkin Mbak Dwi Maryanto. Mbak Ayu ini mana? Nggak ada. Tolong yang belum mengumpulkan dikumpulkan ya. Yang mengumpulkan baru sedikit ternyata.
Bentar ya, ada masalah semua kerja. Tanpa kesentuh bulir di hutan, pesauran bisa. Minggu yang lalu saya sudah nonton tapi belum dilihat. Mbak Tira Maya Facebooknya namanya siapa? Ya, pokoknya kalau sudah mengumpulkan nggak masalah, Mbak. Oh, tugasnya Mbak nggak bisa dibuka, Mbak. Tolong dikirim lagi ya. Tugasnya Mbak Maya Cheng ini, Mbak siapa? Mbak Tira Maya. Itu nggak bisa dibuka, Mbak. Mbaknya salah ngirim file. Ini bukan file itu, bukan file Word ya, itu file recover ya. Yang Mbak kirim itu file recover, jadi nggak bisa dibuka. Tolong dikirim lagi ya. Tapi saya anggap sudah mengumpulkan. Tepat waktu ya Mbak Tira Maya. Soalnya kalau memang pengumpulannya telat, nilainya akan dikurangi. Tapi Mbak Tira Maya saya anggap sudah mengumpulkan. Nggak bisa dibuka, Mbak. Saya mau bacain ternyata nggak bisa. Oke, nanti saja ya. Kemudian, Mbak Haura nanti ya. Kemudian budidaya tanaman obat-obatan, contohnya nih, ada menanam pohon sirih untuk dijadikan ramuan herbal, menanam kudu untuk diolah menjadi obat-obatan herbal, menanam jeruk nipis, kunyit, temulawak, bisa ya. Nah ini Mbak Dwi, kunyit buat obat sakit perut bisa. Oke ya, saya rasa sudah paham. Oh ini Mbak Cika, penanaman jahe, temulawak. Mbak Cika ini belum mengumpulkan tugas katanya. Mbak Cika belum mengumpulkan tugas ya, Mbak Cika Claresta. Tuh, Facebooknya sama siapa, Mbak? Saya belum nemu. Hah? Mungkin ada masalah sama Mbak Ayu itu. Wah ini Mbak Mbak Maya Cheng
Mbak Tirama ya, filenya itu bukan yang ada tanda dolarnya itu ya. Kalau filenya itu yang cari yang file yang tidak ada tanda dolarnya. Saya nggak bisa buka filenya Mbak lagi nih, karena kalau ada tanda dolarnya itu berarti file recover, itu bukan file tugasnya Mbak. File tugasnya Mbak itu harusnya tidak ada tandanya ya. Mbak Tirama bisa dengar saya? Oke ya. Selanjutnya lagi, kemudian kita kemarin juga membahas Pak, tugas di inbox sudah terbaca kan? Mungkin nanti Mbak ya, nanti ya. Oke Mbak Malda, nanti saya lihat lagi. Kemudian ada upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi melestarikan, kemarin kita sudah bahas ini, melestarikan lingkungan hidup, saya ulas kilas lagi. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa tunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Dari balita sampai manula, setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi manusia anak cucu kita kelak. Jadi lingkungan hidup itu melestarikan lingkungan hidup itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Jangan sampai kita Oh ini Mbak Cika ya. Oh ini Mbak Cika Clarista ya. Iya ya, maaf, saya baru tahu. Oke, kemudian upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan ya. Sebentar Pak, mau bantu naik. Oke. Kemudian pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan ya. Jadi itu kemarin yang kita bahas. Nah, ya ini bener Mbak. Nah ini baru bisa dibuka Mbak. Word saya jadi ini Mbak Tiramanya udah bisa dibuka ya filenya ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pemanfaatan lingkungan hidup ya. Salah. Ada pertanyaan tentang pemanfaatan lingkungan hidup? Oke ya. Jadi kita sekarang masuk ke topik kerusakan lingkungan hidup ya. Kerusakan lingkungan hidup. Kita nanti sampai jam 11 ya, sekitar jam 11 kita ya. Jam 11 kita selesai ya.
Jadi karena apa? Saya tadi lupa ngasih tahu ya. Jadi kita sekarang 3 jam pelajaran ya. Kita 3 jam pelajaran karena tadi saya dapat konfirmasi dari Mbak Ayu kalau konseling tidak ada kelas, jadi saya isi buat menggantikan kelas yang kosong ya. Jadi sekarang kita 3 jam pelajaran sampai jam 11 ya, semoga teman-teman nggak ngantuk ya. Kemudian sebelum selanjutkan ke kerusakan lingkungan hidup, apa ada pertanyaan? Tentang masalah pemanfaatan lingkungan hidup. Pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya mau tanya tentang kerusakan lingkungan hidup. Saya mau tanya, saya pengen tahu contoh paham? Oh ya, Mbak Santi paham ya. Saya mau contoh kerusakan lingkungan hidup yang teman-teman temui di Taiwan. Contoh kerusakan lingkungan hidup yang sekarang teman-teman kan hidup di Taiwan, tinggal di Taiwan ya. Saya pengen apa kerusakan lingkungan hidup yang teman-teman jumpai di Taiwan. Mungkin kalau tidak ada yang segera menjawab, saya pengen Mbak Melda, Mbak Indohans, atau mungkin yang lain. Yang lain mungkin? Sambil saya buka buku Bambang Utoyonya. Nah, ini ada jawaban dari Mbak Melda. Menyusutnya air sungai. Menyusutnya air sungai. Saya nggak paham dengan menyusutnya air sungai itu seperti apa. Saya menangkapnya pendangkalan sungai ataukah pendangkalan sungai? Mbak Melda, air sungai yang menyusut itu seperti apa? Saya kurang paham. Mungkin maksudnya adalah pendangkalan sungai ya. Oh ya, pendangkalan. Jadi maksudnya adalah pendangkalan sungai ya, bisa ya. Pendangkalan sungai bisa dikatakan kerusakan lingkungan ya. Air sungai, kata Mbak Tiramaya, air sungai tercemar limbah pabrik. Nah.
Ini mbaknya kelas 2 sekarang ya. Iya kelas 2 ya. Kemudian kata Mbak Dwi Maryunianto, adanya banyak pabrik yang didirikan di Taiwan membuat polusi udara semakin tidak baik. Bisa menjadikan kerusakan lingkungan. Kata Mbak Melda, beberapa waktu lalu juga sempat polusi udara berkabut asap, entah apa penyebabnya ya. Bisa ya. Bisa. Mbak Santi, banyaknya polusi udara dari motor dan mobil mengganggu pernafasan. Oke. Oke ya. Itu tadi. Nah ini apa lagi? Mbak Tiramaya, di Taiwan musim penghujan banyak tanah longsor karena banyak gunung yang dijadikan area tanaman sayur dan nanas. Jadi mungkin maksudnya Mbak Tiramaya, lereng-lereng gunung yang seharusnya dia adalah hutan atau pohon, tapi malah dijadikan tanaman-tanaman pendek ya, dan tidak dibuat sengkedan sehingga longsor ya. Seharusnya kan dibuat sengkedan, maksudnya seperti itu mungkin Mbak Tiramaya. Nah ya, itu bisa dikatakan kerusakan lingkungan ya. Oke. Teman-teman jawabannya sudah baik-baik. Sekarang saya jelaskan. Oke ya. Jadi penyebab, jadi jawabannya teman-teman sudah cukup ya. Jadi penyebab kerusakan lingkungan hidup ya, itu ada dua ya. Dua faktor yang pasti ya, yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pertama adalah faktor alam ya, faktor alam ya. Kedua adalah faktor manusia ya, faktor manusia. Jadi faktor alam, apa contohnya faktor alam? Jadi misalkan adanya gunung meletus atau gempa bumi ya. Gunung meletus, gempa bumi yang menyebabkan lingkungan sekitar kita itu rusak ya, atau hancur ya. Itu bisa tsunami. Jadi semua bencana alam ya, semua bencana alam yang terjadi ya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup kita ya. Itu faktor. Mbak Ayu, itu tapi ada suara ya. Mungkin suruh pakai headset aja ya. Headset. Oke ya. Jadi berbagai bencana alam yang terjadi ya, itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup ya. Ya. Salah satunya yang sering terjadi di Taiwan, bencana yang sering terjadi di Taiwan apa? Contohnya taifun ya. Jadi bencana tahunan atau bencana musiman ya, yang terjadi di Taiwan adalah angin ya, angin kencang yang kita sebut taifun ya. Jadi ada namanya, jadi kenapa dia disebut taifun ya? Sudah ada ya. Jadi kenapa dia sebentar saya lupa namanya. Taifun sama satunya. Jadi penamaan taifun itu sebenarnya dia karena angin tersebut berasal dari Samudra Pasifik ya. Jadi di Asia ya, lebih tepatnya di Asia ya. Tepatnya di Asia itu ada dua jenis angin yang terjadi ya. Dua jenis angin yang terjadi ya. Dua jenis, sebenarnya
dia adalah sebenarnya prosesnya sama, fenomenanya sama ya, yaitu angin yang berembus dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah ya. Jadi fenomenanya sama, cuma bedanya adalah asal dari angin tersebut ya. Jadi ada yang berasal dari samudra, samudra Pasifik, juga ada yang berasal dari samudra Hindia ya, samudra Hindia. Angin taifun itu dia hembusannya berasal dari samudra Pasifik ya. Ya, jadi Jepang, Taiwan, Filipina ya, dia akan mendapatkan angin dari samudra Pasifik ya, sehingga dia bencana musimannya adalah taifun ya. Sedangkan badai yang satunya namanya saya lupa ya, itu dia berasal dari samudra Hindia. Oke ya, itu dari bencana alam ya. Jadi dia menyebabkan kerusakan lingkungan hidup ya. Jadi dia bisa menyebabkan lingkungan tempat tinggal kita porak-poranda ya, hancur ya, naudzubillah kan ya. Kemudian membuat ekosistem yang berada di dalam area tersebut itu bisa rusak atau tidak stabil ya, sehingga perlu recovery atau pemberdayaan ulang ya, untuk membuat ekosistem tersebut ya. Jadi itulah penyebab dari penyebab kerusakan lingkungan hidup oleh alam ya. Kemudian ada yang kedua adalah penyebab kerusakan oleh manusia ya, oleh manusia. Faktor kedua adalah manusia. Jadi manusia ini adalah faktor yang juga besar pengaruhnya dalam kerusakan lingkungan hidup ya. Kenapa Wanyamuro? Kenapa hewan enggak ya? Kenapa hewan enggak? Kenapa tumbuhan juga tidak? Ya, kenapa makhluk hidup yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup hanya manusia? Karena manusia itu sifatnya, karena dia memiliki akal, dia memiliki kecerdasan. Jadi manusia itu mencoba untuk melestarikan komunitasnya ya. Jadi bagaimana dia bisa bertahan hidup, manusia agar bisa bertahan hidup ya. Tapi dengan kurangnya pendidikan atau dengan kurangnya penanaman tentang fungsi lingkungan hidup tersebut, manusia akan bisa merusak ya, atau membuat lingkungan tersebut tidak stabil ya, karena pemanfaatannya yang terlalu berlebihan. Itu sebabnya kenapa kita ada pelajaran geografi, ada pelajaran biologi, agar kita mengenal lingkungan hidup kita ya. Ya, ini kembali ke tadi ya, penyebab kerusakan lingkungan itu adalah manusia ya. Contohnya seperti yang disebutkan tadi mbak tadi, yang disebutkan sama teman-teman, limbah pabrik. Nah, ya, limbah pabrik ya. Itu limbah pabrik yang teman-teman lihat, bahwasanya dia mencemari perairan, maksudnya mencemari air ya, pencemaran air sungai ya, sehingga air sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain ya, karena adanya penyumbang tersebut ya. Kemudian contoh yang lain apa? Misalkan, tapi tidak semua bencana itu ya, tidak semua bencana itu disebabkan karena alam ya. Tidak semua bencana yang terjadi itu disebabkan karena alam. Misalkan contohnya erosi atau pengikisan tanah. Misalkan di lereng gunung ya, yang seharusnya yang tadi disebutkan sama Mbak siapa tadi?
Ya, tadi ada jawaban tanah longsor ya, tanah longsor di daerah Taiwan karena penanaman tanaman-tanaman yang kecil ya tadi ya. Yang seharusnya itu adalah hutan atau pohon ya. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi yang disebutkan ya, lereng yang seharusnya dia adalah pohon, yang seharusnya dia bersih pohon-pohon hutan, tapi ternyata dia ditanami oleh tanaman-tanaman kecil yang akarnya tidak memperkuat struktur tanah, sehingga pada saat hujan lebat terjadi maka tanah tersebut terkikis dan longsor ya, karena yang seharusnya struktur tanahnya terperkuat oleh akar pohon dan tergantikan oleh tanaman-tanaman kecil ya. Yaitu penyebabnya bukan kerusakan penyebab kerusakannya bukan karena alam, tapi karena manusia ya. Karena manusia itu sendiri ya. Terus kemudian bisa juga ya penyebab kerusakan lingkungan karena manusia yang sepertinya bencana ya, tapi itu karena manusia. Contohnya apa? Kalau di Indonesia contohnya kebakaran hutan. Nah, yang kemarin sempat terjadi ya, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan hidupnya, kebakaran hutan itu terlihat seperti bencana ya, hutan terbakar. Seluruh kota di daerah tersebut dipenuhi asap kabut tebal yang mematikan ya. Padahal itu itu sebenarnya itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh manusia ya, tapi terlihat seperti bencana ya. Kemudian apa lagi selain itu? Kemudian ada lagi ya, lumpur lapindo ya di Sidoarjo. Kalau teman-teman yang berasal dari Jawa Timur, mungkin teman-teman yang berasal dari Jawa Timur mungkin tahu ya masalah lumpur lapindo yang di Sidoarjo ya. Itu seperti bencana ya, seperti bencana di mana lumpur keluar dari dalam tanah ya, memenuhi daerah tersebut ya, sehingga menenggelamkan beberapa desa, menenggelamkan beberapa perumahan ya. Terlihat seperti bencana ya, padahal itu adalah ulah manusia ya, dimana keinginan manusia untuk mengeksplor gas alam atau minyak bumi yang terlalu berlebihan ya. Tampak seperti bencana, padahal itu adalah perilaku manusia. Kalau teman-teman bayangkan lumpur lapindo itu ya, yang dari Jawa Timur ya. Kalau teman-teman bayangkan lumpur lapindo itu ya, itu lumpur ya di dalam tanah keluar ke atas ya. Lumpur yang di dalam tanah itu keluar ke atas, dia keluar terus ke atas. Otomatis ruang tempat lumpur itu berada dia menjadi kosong. Benar atau tidak ya? Benar tidak kan? Mbak Ayu dari mana asalnya? Ya. Oh ya, Mbak Muni, waalaikumsalam. Oh, Mbak Ayu Banyuwangi, Jawa Timur juga ya. Berarti seharusnya tahu ya berita itu ya. Ya. Saya ceritakan kembali ya. Jadi lumpur lapindo ya. Lumpur lapindo. Bencana lumpur lapindo ya, itu tanah liat ya, atau lumpur yang berada di dalam tanah, dia terus keluar ke permukaan tanah, Dengan kata lain, ruang atau tempat lumpur itu yang ada dalam tanah itu menjadi kosong, berongga ya. Secara logis saja, kita berpikir secara logis. Ruang itu akan berongga karena lumpurnya pindah ke permukaan, sehingga
Yang ditakutkan adalah permukaan tanah yang menyangga lumpur-lumpur di atasnya itu tidak kuat menahan lumpur tersebut. Ditakutkan adalah anjlok ke bawah, anjlok ke ruang kosong tersebut. Ya. Itu mungkin bisa naudzubillah ya kalau itu terjadi ya. Karena saya pernah membaca atau ya mungkin ini hanya pendapat dari seseorang ya, hanya pendapat ya. Jadi belum merupakan penelitian yang pasti ya, bukan. Jadi hanya pendapat. Jadi kemungkinan ya luasan ruang kosong ya, luasan ruang kosong yang di dalam tanah yang sebenarnya dia adalah tempat lumpur itu sudah melebihi luas area Sidoarjo ya, kalau diperkirakan ya, katanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan permukaan tanah yang tidak kuat menahan berat dari lumpur tersebut anjlok ya, itu bisa menimbulkan banyak bencana yang sangat merugikan ya, naudzubillah min dzalik ya. Semoga itu tidak terjadi ya, semoga itu tidak terjadi, dan semoga kita bisa tinggal di daerah yang aman ya. Karena saya juga tinggal di Surabaya ya. Alhamdulillah ya. Oke, itu tadi beberapa contoh ya, kerusakan lingkungan yang seperti bencana alam tapi ternyata ulah dari manusia ya. Kemudian selanjutkan. Kemudian kerusakan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor alam. Ya. Kita lanjutkan ke PPT saya. Kerusakan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor alam sebagai berikut. Ya. Oke, tadi menyebutkan tadi ya. Contohnya gempa bumi tadi ya, sudah saya sebutkan ya, gempa bumi ya. Gempa bumi, gunung meletus ya. Gunung meletus tadi saya sebutkan ya. Jadi mungkin kalau gempa bumi, gunung meletus ya, bisa murni faktor alam ya. Karena kalau gunung meletus kan magma yang dari perut bumi keluar ke permukaan ya. Tapi kalau gempa bumi itu bisa juga karena ulah manusia juga ya, gempa bumi ya. Jadi gempa bumi itu biasanya terjadi karena pergeseran lempeng bumi ya. Pergeseran lempeng bumi itu bisa juga karena memang ada rongga di permukaan bumi ya, atau palung yang berada di dalam tanah sehingga bergeser, atau bisa juga karena memang manusia membuat rongga tersebut. Nah, misalkan tadi ya mungkin tadi lumpur ya, atau mungkin minyak. Nah, misalkan ada eksploitasi minyak, minyaknya diambil. Berarti kan terdapat rongga tadi, sehingga ada pergeseran lempeng bumi, itu bisa menyebabkan gempa ya. Badai siklon ya, bisa juga. Nah, kemudian kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan tadi selain bisa bisa dikarenakan oleh manusia, juga bisa karena faktor alam juga. Misalkan suhu yang terlalu panas. Nah, bisa juga suhu yang terlalu panas di permukaan bumi ya, sehingga semuanya kering dan mudah terbakar ya. Kemudian ini selanjutnya kerusakan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor manusia ya. Contohnya, ini contohnya kebakaran hutan lagi ya. Jadi kebakaran hutan bisa juga dikarenakan karena ulah manusia ya. Kemudian pencemaran lingkungan ya, yang seperti yang disebutkan tadi, contohnya limbah ya, pembuangan limbah di sungai ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita istirahat dulu ya, 10 menit ya. Kita istirahat dulu 10 menit.
Nanti kita kembali lagi ya. Oke, terima kasih. Kita tes drive dulu. Gitu. 6 kali 4 24.
请问是欧成峰学长。我那个是弄的对，而且就是想问一下，就是想请问学长，那个船有一种叫做动态定位系统，它那个会有什么固定？对，它那个会有什么？因为它是一个，我知道它这个系统，它有没有什么一些固定的规格或是格式之类的？就是器具，它那个是不是会有什么侧推器？我想那个一套，就是它是一个系统嘛，如果要画的话，要怎么画这样子？对，就是这个可以。那这个，它这个会，有什么图示可以参考吗？就是那个图。所以它应该不是一个什么结合的系统，就是一个电脑这样子，一个电脑，对，因为我在想说这样要怎么显现那个，因为动态，问题，对啊，那个对，因为他那个好像要求说要有动态定位系统 DPS。好的，那个学长那个传手推进器，我看我 Google 一下网络，它的画法是不是你像就是船的侧边会有一个类似像螺桨的东西这样子，就是那个，对 ，Mark 传手推进器，对。如果要画实体的话是要，如果假如要画实体的话是实体的话应该是不用画实体。好，那个不用。对，就，切下来，颜色。对。你说那个类似螺旋桨那个图案前面打那个这样。好。上面回想。好。好，那学长，我之前我们那艘船应该是属于单车没错嘛，就是那个一个螺桨这样子，就是那个线图是单车的。对啊，那种船型会有机会改成双车的吗？双车，那大概会怎么改之类的？有好，等一下我。
你说这个螺旋桨，然后K 架，K 架，那个是。传动轴哦，对，那叫 K 架，知道传动轴，我知道，那我看过，好，所以等一下，好，所以在好。好 ，OK。应该，目前大概是问这样，因为老师后来才觉得说我们的，因为那时候因为船假如是要跑。对啊，像对，因为当初好像就有定说是要双车的，然后因为当初那个就分析那时候是只给我单车的，所以老师有在想说，我们会不会之后还要再改成双车的这样？对，然后。对，因为会有那个先生，他会给类还可以，就可能符合那个状况的限制。对，他之前就。对，因为我们当初那些就是因为我们之前是有先做那种，类似他们想要的要求访问，然后就是可能各个 kita kembali lagi ya. 单位， Maaf, ini di ruangan saya sedang ada. Halo, bisa dengar suara saya? 采取折中或是，就那时候跟那个政讨论这样，然后做个方案。Oke, maaf ini di ruangan saya ada yang telepon, jadi mungkin agak sedikit berisik ya. Oke, kita lanjutkan. 对，就是的。Oke ya, jadi kita mungkin yang sudah yang sudah pegang bukunya, buku Bambang Utoyo ya, mungkin bisa dibuka ya.
dibuka di tentang masalah kerusakan lingkungan hidup ya.如果是加的话，我想请问他，如果是要再塞进去的话，是要放在船。Oh iya Mbak Santi ya, silakan ya. 比较好，就是对，因为我现在已经有一个，还是我那个原本螺桨先不要，然后换成螺肉这样子。就是我原本不是有，好的，拔掉对，好。Oke ya, tentang kerusakan lingkungan hidup ya. Jadi kerusakan lingkungan hidup ini merupakan fenomena ya, fenomena dan gejala sosial yang saat ini sering sekali dijumpai pada berbagai wilayah ya, baik daratan, perairan maupun usaha atmosfer ya. Jadi kerusakan yang terjadi pada suatu kawasan dampaknya dapat dirasakan oleh penduduk yang tinggal di luar kawasan tersebut ya. Adapun masalah lingkungan terjadi di dunia baik di negara maju maupun berkembang adalah pencemaran ya. Jadi kalau diterangkan di buku ini ya, seperti yang sudah saya blog ya. Jadi menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 ya. Jadi tentang pengelolaan lingkungan hidup ya. Jadi apa itu pencemaran lingkungan hidup? Dari pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat atau energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu ya, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Beberapa contoh pencemaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat antara lain pencemaran tanah. Ya. Pencemaran tanah dapat terjadi sebagai akibat pembuangan ya, pembuangan sampah limbah rumah tangga, limbah pabrik, sisa oli dari bengkel, kendaraan, dan pemakaian pupuk kimia secara berlebihan akibat tindakan manusia yang ceroboh tersebut, maka tanah akan teracuni dan kehilangan tingkat kesuburannya. Saya minta tolong teman-teman bisa menyebutkan apa contoh pencemaran tanah yang terjadi di Taiwan. Ada yang punya pengalaman melihat pencemaran tanah yang terjadi di Taiwan? Mungkin teman-teman yang bekerja di pabrik atau rumah tangga.
Oh, putus ya. Tadi tolong saya diberikan contoh pencemaran tanah jadi Taiwan ya. Mungkin saya lanjutkan saja. Mungkin tadi bisa pencemaran yang terjadi di pabrik-pabrik ya. Kalau di Tainan ini di Tongyang ya, ada banyak pabrik ya, Tongyang ataupun di daerah yang lain ya. Di daerah ada dari Tainan. Ya. Kemudian pencemaran air ya. Jadi pencemaran air banyak jadi daerah-daerah sekitar kawasan industri ya. Daerah seperti kawasan industri, sebagaimana Anda ketahui bahwa limbah cair yang berasal dari pabrik seperti industri tekstil banyak sekali mengundang unsur-unsur logam ya, seperti merkuri dan timbal. Dan pencemaran ini bertambah parah ya ini ya, tambah parah oleh limbah yang dibuang oleh limbah rumah tangga ya. Jadi pencemaran air itu banyak, sebenarnya paling besar penyebabnya adalah limbah rumah tangga ya, limbah rumah tangga. Kalau di daerah perkotaan ya, daerah pusat kota ya. Kemudian pencemaran udara ya. Jadi pencemaran udara ini dapat jadi karena asap yang berasal dari pabrik maupun kendaraan bermotor ya, yang banyak mengandung gas-gas ini ya, karbon monoksida, nitrat, cyanida dan sulfat ya. Kemudian selain itu pencemaran udara juga berasal dari kebakaran hutan dalam wilayah yang luas ya, dalam wilayah yang lebih luas seperti pernah terjadi di Kalimantan ya. Ya. Salah satu akibat yang disebabkan oleh pencemaran udara adalah terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang memiliki derajat tingkat keasaman lebih kecil dari 5,6. Jadi ini beberapa pencemaran jadi pada kerusakan lingkungan ya. Kemudian mungkin singkat saja ya, kerusakan hutan akibat penebangan secara liar. Nah, ini seperti yang teman-teman sebutkan tadi ya. Ya, jadi intinya beberapa akibat yang ditimbulkan karena penggundulan hutan, antara lain kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan ya. Pada waktu terjadi hujan dengan intensitas besar, persentase air hujan yang berinfiltrasi kecil sehingga cadangan air tanah sangat sedikit ya, sedangkan sebagian besarnya bergerak sebagai aliran air. Nah, seperti itu ya. Jadi karena kurangnya tanaman ya, karena kurangnya tanaman di dalam di suatu daerah, sehingga air yang terserap ke dalam tanah itu sedikit, banyak yang terbuang, banyak yang mengalir ke laut ya, sehingga persediaan air tanah di daerah tersebut menjadi sedikit, sehingga waktu musim kemarau menjadi kekurangan air. Seperti itu ya. Suhu udara semakin panas. Nah, ini ya. Suhu udara semakin panas, meningkatnya suhu udara sangat terkait dengan makin gendulnya hutan ya, serta peningkatan kadar emisi karbon dioksida dan kendaraan bermotor ya. Dan terjadinya longsor ya. Anda masih ingat peristiwa tanah longsor di Cipacat, Mojokerto pada 2002 lalu. Peristiwa tersebut banyak menelan korban jiwa. Terjadinya tanah longsor di daerah tersebut sangat terkait dengan aktivitas penebangan hutan yang makin merajalela daerah yang bersangkutan ya. Jadi karena penebangan liar itu sehingga banyak terjadi longsor ya. Nah ini, kalau teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini adalah skema efek rumah kaca yang pernah saya jelaskan kemarin ya. Ini salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di kita ya. Jadi di mana ya sinar datang yang berasal dari matahari yang ke bumi. Ya. Dia seharusnya dipantulkan oleh bumi ya. Ya. Walaupun harus ada yang terserap oleh atmosfer sehingga suhu bumi menjadi stabil ya, menjadi hangat ya, karena terserap ya. Dan tidak semuanya dipantulkan, tapi karena ada gas yang jumlahnya lebih besar ya, seperti CO2, karbon dioksida ya, sehingga penyerapan panas yang terjadi itu
over ya, melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Nah, itu adalah efek rumah kaca ya. Jadi karena adanya gas-gas pembuangan CO2 yang terlalu berlebihan ya. Kemudian punya sampah ya. Penumpukan sampah jadi tidak hanya karena semakin padatnya penduduk ya, tapi sebagai akibat sulitnya membangun tempat pembuangan air ya. Pembuangan akhir. Keadaan ini menyebabkan sampah semakin lama sampah semakin bertumpuk tempat-tempat yang pembuangan sementara seperti babak sampah sekitar tempat tinggal penduduk ya. Penumpukan sampah ini jelas menimbulkan berbagai permasalahan seperti penebaran bau busuk, lalat dan timbulnya berbagai penyakit ya. Jadi salah satu dampak kepadatan penduduk itu sampah yang menumpuk ya. Jadi di mana teman-teman tinggal daerah yang penduduknya padat, mesti permasalahannya adalah sampahnya. Oke ya. Mungkin itu dulu ya. Jadi itu masalah. Jadi tadi kita telah membahas tentang masalah kerusakan lingkungan hidup. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman, baru saya kasih satu tugas ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Enaknya mau dikasih tugas lagi apa enggak? Enggak usah lah. Nanti kebanyakan tugas pusing nanti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi minggu depan tolong diingatkan saya untuk UTS ya. Minggu depan tolong diingatkan saya untuk UTS ya. Jadi minggu depan akan saya kasih soal UTS. Jadi saya sudah tidak punya utang kelas ya. Jadi kita nanti pakai 1 jam ya. Mungkin 1 jam pelajaran untuk UTS. Jadi maksud saya adalah, saya kan besok ke minggu depan punya 2 jam pelajaran. 1 jam untuk ngajar. Kita hanya kelas 1 jam saja. Kemudian online, iya, UTS-nya online. Jadi kita kan minggu depan punya 2 jam pelajaran ya. 1 jam pelajaran itu kita kelas, kemudian kita stop ya, kemudian saya kasih soal UTS. Deadline-nya adalah 1 hari ya, biasanya saya kasih 1 hari ya. Deadline-nya 1 hari, oke ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita pakai, jadi 1 jam pelajarannya kita hilangkan untuk jadikan UTS, seperti itu. Oke, UTS-nya tentang apa? Ya, UTS-nya tentang, oh iya, bentar, saya lihat dulu. UTS-nya
UTS-nya nanti ada sekilas tentang sumber daya alam ya. Jadi bab sumber daya, jadi nanti sebentar, saya sudah siapkan soal UTS yang mana ya? Bentar ya, UTS dan UAS. Bentar ya, bentar saya lihatkan dulu. Oh tidak sampai ya, tidak sampai sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam nggak masuk ya. Jadi besok UTS-nya, jadi sampai yang kita pelajari sekarang ya. Sampai kita tadi sampai kerusakan lingkungan hidup ya. Nah ya. Jadi sampai kerusakan lingkungan hidup. Sampai kerusakan lingkungan hidup nih ya. UTS-nya oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup. Oke ya. Oh ya, jadi nanti mungkin semester depan angkatan 2 ini kan teman-teman masuk ke semester 3 ya. Semester 5. Jadi kemungkinan saya sudah tidak ngajar lagi 3PC karena bulan Januari ini saya sidang untuk tesis, ujian untuk tesis. Jadi saya minta doanya saja ya. Mungkin saya stop mengajar karena insya Allah kalau lancar, kalau selesai Januari, insya Allah saya lulus itu ya. Amin, terima kasih ya. Oke, saya akhiri pertemuan pertama lembar ini. Marilah kita tutup dengan doa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Doa menurut keyakinan masing-masing, doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.